aku masih bargain kan. Tuhan, ini pandemi lah bla bla bla, uang dari mana cukup, udah takut begini. Tuhan bilang mumpung orang lagi diam, kamu bergerak duluan. Udah pasti memang Tuhan kasih visinya ya, apalagi kalau tanah itu kan cantik ya. Kalau bukan penginapan apalagi dong, resort atau villa atau begitu kan. Ya kali aja bikin gereja di situ. Yang pasti kan Tuhan mau kita, apapun yang kamu lakukan buat Tuhan. Berarti kan maksudnya gini, lebih baik berbisnis dan melayani daripada berbisnis di dalam pelayanan. Itu pelayanan sambil berbisnis. Mungkin menghilang secara Edward Chen secara penyanyi ya, tetapi secara pelayanan aku bahkan melebihi Edward Chen-ku yang dulu sebenarnya gitu. Kalau secara melayani ya gitu. Oh, kenapa kamu bilang melebihi yang sekarang? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Edward Chen, 很久不见了。好久不见，在哪里啊？在松巴岛，松巴 Sumba. ya Sumba. Oh, udah lama nggak kedengeran suaranya ya. Kalau Anda ingat Edward Chen tuh ingat lagu apa ya? 我要永永远远爱着Yesus. Legend banget dia. Berapa puluh tahun yang lalu lagu itu kan? 22 tahun yang lalu. Wih gila ya, lama banget ya. Terus hatiku percaya. Kenapa waktu itu percaya bisa dapat duit gitu? Enggak lah. Lagi susah waktu itu. Susah. Hah? Udah bisa merit. Iya. Udah cinta seseorang tapi belum direstui waktu itu. Jadi Ya elah. Tapi Terus, kan percaya. Iya. Akhirnya kawin. Iya aja. Terus ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Wah, Iya. Dia penulisnya, ya kan? Dia pertama kali mempopulerkan penyanyi iya. juga. Ya. Iya. Itu kenapa kalau lagu itu? Kalau itu Masih ingat nggak? Masih. Kalau itu memang kayak sepertinya diperlakukan kayak seperti tidak adil. Sama? Di dalam, nanti tahu lah semua orang. Janganlah. Tapi biasa di podcast langsung dikeluarin. Iya. Janganlah. Tapi anyway ya tetap di dalam dunia rohani kan ada sikut menyikut, bukan sikut menyikut ya sikut menyikut lah secara dunia kasarnya gitu. Maksudnya kalau kita sukses belum tentu orang juga ikut sukses. Senang kita sukses gitu. Malah orang lebih senang kalau kita sedih. Makanya kalau di Instagram kan kalau di posting yang sedih malah lebih banyak dapat like gitu ya, dapat apa ya? Apa itu? Simpati. Ya simpati. Iya. Tapi Netizen kalau suka gitu. posting yang orang pak naik private jet atau orang gitu, malah Sirik-sirik. orang sirik gitu. Ya begitupun kehidupan aku juga secara rohani. Padahal ini rohani ya gitu. Aku dipakai Tuhan, bikin lagu jadi berkat. Tapi ada beberapa ya senior penyanyi yang lain tuh kayaknya kurang mendukung lah saat itu mungkin ya. Gitu berusaha untuk mengekat gitu. Akhirnya aku juga cukup sedih gitu. Padahal aku baru menikah. Baru kan bikin lagu itu kan keluar setelah Hatiku Percaya ya. Ya jadi ya merasa makanya liriknya kan engkau yang lebih tahu. Gitu cara untuk membuka jalanku gitu. Maksudnya ya makanya refnya ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ya dan ya puji Tuhan ya Tuhan pasti membela lah gitu. Tapi kan firman Tuhan bilang tidak selamanya orang benar itu jatuh atau tidak selamanya orang benar itu dibully lah istilahnya gitu. Ya yang penting kita tetap melakukan bagian kita tulus berkarya dan sebagainya, dan ya Tuhan izinkan ya semuanya itu sesuai dengan janji Tuhan gitu. Bersyukur ya Tuhan masih memberikan itu. Sampai akhirnya menikah, terus punya anak, terus keluar jangan pernah menyerah. Betul. Ya. Tuh, ingat kan sama lagu itu ya? Ya lagu legend lah itu juga ya. Itu kenapa emang menyerah? Kenapa? Pernah mau menyerah gitu? Enggak. Waktu itu lagu spesial buat Faith. Oh. Karena Faith waktu itu kan juga anak pertama. Problem lagi gitu, dia sakit gitu dan hampir meninggal gitu ya waktu operasi ususnya gitu ya. Ada tumor gitu ya, ada daging. Jadi agak sedikit gagal lah kelihatannya mungkin ya waktu operasi pendarahan, dan ya puji Tuhan Tuhan izinkan lagi gitu dapat favor, dia bisa sembuh begitu. Dan ya makanya lagu itu untuk jadi berkat banget juga buat Faith sendiri gitu. Waktu itu Faith betul nyanyi dengan ketulusan dia dan lagu itu jadi booming. Dan juga tidak kebetulan waktu itu kan Ahok ya gitu. Faith itu ngefans banget waktu itu sama Ahok.
dan Fed ngomong gitu jangan menyerah Ahok gitu dan akhirnya tambah booming lagi lagu itu. Jadi awalnya kamu bikin untuk supaya fit anak kamu ini self motivate gitu ya, supaya termotivasi dengan lagu itu gitu ya. Enggak ya kalau aku kan ya lagi musibahnya Fate itu, maksudnya Tuhan izinkan itu masalah. Tapi aku mau bilang juga setiap hidup ini kita kan punya masalah. Memang Tuhan tidak pernah janji itu hidupnya akan mulus gitu loh. Memang terbukti ya gitu dimanapun justru Tuhan melihat iman kita bertumbuh ketika ada masalah gitu. Kalau hidupnya tenang-tenang aja nyaman semuanya jadi akhirnya bukan pelayanan menurut saya lagi, bukan sesuatu yang membangun iman, cuman sebagai kayak apa ya, sebagai rutinitas dan akhirnya membuat banyak penyanyi, banyak orang itu hamba Tuhan juga akhirnya terlena, akhirnya hidupnya berantakan endingnya. Jadi harusnya bersyukur kita diberikan Tuhan melewati rough road gitu ya, tidak mulus, jalan tidak rata, kelihatannya Tuhan belum menggenapi janjinya. Justru itu ya kita tinggal di dalam mengandalkan Tuhan itu, tinggal dalam pengalaman-pengalaman itu membuat kita semakin kuat gitu. Ya, setelah lagu itu selesai, maksudnya Edward Chen selesai. Nggak ada lagu lagi gitu yang apa ya mendobrak gitu di dunia belantika musik rohani setelah lagu itu loh ya. Kok saya belum nemu itu. Oh ya, Tenang Lagi Nih Hatiku naik sih. Tenang Lagi Nih Hatiku. Iya tapi ya percikan kecil lah. Itu ya 2 lebih million. Iya. Oke lah. Menurut saya percikan kecil lah dibandingkan tadi gitu loh. Iya. So kemana aja lu berhenti? Bukan berhenti sih, tapi switching. Ya bukan switching juga sih, apa sih? Ya maksudnya aku percaya calling itu kan juga punya seasonnya masing-masing. Intinya adalah aku melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kan firman Tuhan bilang apapun yang kamu perbuatlah untuk Tuhan bukan untuk manusia. So apa yang aku lakukan ya jadi berkat buat banyak orang. That's the point, the meaning of melayani sebenarnya kan gitu. Ya begitu ya. Tetap melayani tapi switch ke bentuk yang lain gitu. Betul. Karena tadi kamu bilang bahwa setiap hidup, setiap pelayanan termasuk ada musimnya. Jadi maksudnya dengan kata lain udah nggak musim gitu, lu sebagai penyanyi. Enggak juga sih. Gimana sih? Maksudnya musimnya mungkin sekarang. Musim lu udah selesai. Betul. Musim udah nggak laku. Bukan udah laku ya. Ya terserah sih orang bilang apa sih. I don't really care ya. Ya karena memang dari awal juga aku kan tidak pernah berambisi jadi penyanyi gitu kan. Jadi aku enggak terlalu menganggap aku harus di musik terus gitu ya. Enggak juga, Bro. Bukannya kepengen jadi penyanyi ya waktu itu lu. Nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus diangkat oleh produser waktu itu. No. Kalau jadi penyanyi vokalku udah kayak begini lah. Maksudku aku pasti kan lomba sana lomba sini. Mungkin lebih maksudnya dari awal album aja better gitu kan, bagus gitu. Album pertama aku kamu denger lagi, kamu ketawa kali. Aku yang denger aku juga ketawa. Enggak lah. Serius? Kenapa? Makanya aku belum rilis di Spotify album itu. Kenapa malu? Aku masih bergumul. Serius. Padahal album itu yang membuat aku dikenal kan. Iya. Sangat booming. Betul. Betul. Kenapa tapi malu? Tuhan kasih impresi, Edward, kenapa kamu malu? Iya. Malunya kenapa sih? Tanpa album itu kan aku nggak ada hari ini. Iya. Makanya. Karena secara pronunciation aku ada yang salah. Lalu secara vokalku ada yang fals gitu, ada yang kurang oke lah gitu. Tapi di album kedua udah oke. Makanya aku baru rilis sampai album kedua. Yeah. Aku rilisnya di Spotify itu mundur belakang gitu. Iya. Mungkin tahun depan aku akan rilis album itu gitu. Iya. Mungkin ya. Tapi anyway, maksudku adalah menyanyi itu bukan menyanyi harus di panggung, Bro. Buat aku kan itu kan worship ya. Jadi aku sehari-hari pun sekalipun sekarang tidak aku di season itu, bukan berarti karena aku tidak melayani di panggung, bukan berarti aku menghilang secara Edward Chen secara penyanyi ya, tetapi secara pelayanan aku bahkan melebihi Edward Chen-ku yang dulu sebenarnya gitu. Kalau secara melayani ya gitu. Kenapa kamu bilang melebihi yang sekarang? Karena aku secara apa ini? Secara dampak mungkin ya. Dampak ya. Iya, kelihatan sekali gitu. Kalau dulu kan aku melayani memang dampaknya dari lagu gitu ya, aku lihat. Tapi kalau sekarang aku tuh melihat tuh langsung bertemu dengan orang tiap hari, dengan anak-anak yang notabene anak-anaknya sangat-sangat kasihan begitu secara akademis, secara
gizi, dan Tuhan taruh itu justru karena tidak kebetulan kan waktu aku pulang ke Sumba itu kan aku doing project di sana dan melayani. Nah ternyata pelayanan ini yang Tuhan taruh sekarang begitu. Ya jadi begini ya, yang mungkin belum tahu tapi mestinya udah tahu sih. Tapi buat yang belum tahu, Edward Chen itu waktu masa-masa pandemi ya, betul. Malah akhirnya dia berangkat ke Sumba, ke kampung halamannya gitu ya. Dia punya sebuah visi dengan sebuah tanah yang luas sekali, berapa? 6 hektar? 6 hektar. 6 hektar, waduh gede banget. Tanah sendiri? Tanah sendiri. Beli sendiri? Beli sendiri. Gila, kaya juga lu ya? Enggak lah. Iyalah 6 hektar. Enggak lah. Itu duit dari hasil pelayanan? Pasti. Wih gila ya. Pasti. Pasti. Oh, tidak semua kan orang selama juga berapa puluh tahun itu ya ngumpulin ya? Selama puluhan tahun kan pastinya. 2011 tahun lah, 10-11 tahun. Iya. Nah, Edward Chen berangkat ke sana ke Sumba dan dia tapi gimana? Itu kan tanah itu kan bukan memang aku mau beli gitu. Tadi kan behind the scene sebenarnya kita udah mau ngobrol itu. Itu kan tanah bukan tanah yang aku memang rencana mau beli. Aku tidak pernah berpikir akan punya investasi di Sumba atau bagaimana, tidak mungkin. Karena udah di Jakarta pelayananku sudah aman, semua nyaman, tinggal keluarga di sana, rumah di sana. Ya, tapi itu kan ada by accident lah. Iya. By accident, Edward dalam tanda kutip memang harus membeli tanah itu gitu ya. Betul. Dan awalnya juga nggak kepikiran tanah ini buat apa 6 hektar seluas itu di Sumba gitu ya. Tapi akhirnya kok bisa dapat satu visi waktu itu. Gimana ceritanya? Nah itu dia. Dan saya sekarang baru sadar, mungkin Tuhan mempersiapkan ini itu untuk saya dan keluarga ke depan. Begitu. Saya baru sadar sekarang, baru berapa ya mungkin bertahun-tahun terakhir ini. Karena can you imagine kalau Tuhan tidak ngomong itu dan aku mengikut. Tuhan pasti ngomong, seringkali Tuhan ngomong dalam hidup kita, cuman kita seringkali respon kita apalagi tidak enak, nggak mungkin mau. Gideon, aku kan meninggalkan Jakarta itu bukan karena aku miskin atau aku sudah tidak punya apa-apa, aku pulang gitu. No, sampai hari ini rumahku masih ada di Jakarta, semuanya masih ada gitu. Cuman mobil aja yang tidak ada gitu ya. Ya karena aku pikir juga aku tidak perlu mobil di sana karena aku selama ini udah tinggal di Sumba. Aku dalam keadaan itu sebenarnya nyaman di sana. Can you imagine? Aku harus melepaskan kenyamanan itu hanya untuk sebuah calling. Dan ternyata memang itu yang dimau Tuhan sebenarnya. Semua di Alkitab tercatat. Abraham juga orang kaya, orang nyaman, tapi suruh keluar ke tanah perjanjian, bukannya sengsara, pasti sengsara. Yusuf juga begitu, ada enak-enak malah dijual, masuk Mesir, jadi budak dan sebagainya. Ya sama, sebenarnya sama. Kalau memang dalam perjalanannya susah, aku juga hampir menyerah, padahal penulis lagu jangan pernah menyerah. Tapi aku baru sadar, sesuatu calling itu, janji Tuhan tuh pasti akan ditepati. Kalau itu suara dari Tuhan ya. Dan aku waktu itu dengar. Dan aku mengambil keputusan untuk iya bersama istri. Apa yang kamu dengar? Ya Tuhan bilang pulang Sumba, mumpung orang lagi diam semua, pandemi kan waktu itu pandemi baru mulai 2020. Terus? Kamu bikin pulang Sumba pelayanan dan kamu bangun itu tanah. Wow, 6 hektar suruh bangun ya? Yes. Lalu aku bilang, Tuhan mulai dari mana? Aku bukan bisnismen. Apakah aku kuat, aku mampu enggak dengan dana yang aku punya? Tuhan bilang tetap jalan aja. Dan aku ingat banget Tuhan ngomong, karena aku masih bargain kan, Tuhan ini pandemi lah bla bla bla, uang dari mana cukup, udah takut begini. Tuhan bilang mumpung orang lagi diam, kamu bergerak duluan. Udah pasti memang Tuhan kasih visinya ya. Apalagi kalau tanah itu kan cantik ya. Kalau bukan penginapan apalagi dong resort atau villa atau begitu kan. Ya kali aja bikin gereja di situ. Nggak mungkin lah, itu tempat tidak ada orang yang ada jemaatnya semua ya. Sebelumnya orang lokal aja nggak ada di situ. Maksud aku kenapa gitu dengan tabungan yang selama ini udah lu kumpulin ya, namanya orang udah biasa circle-nya kan di orang-orang pelayanan. Ujung-ujungnya biasanya kan dibilang udah buka gereja gitu. That's why. Kepikiran nggak itu? Nggak kepikiran. Dari awal, sekalipun aku dalam pelayanan menyanyi dan segala macam sudah banyak tawaran aku dipindahin ke
Kanada, mau jadi worship pastor, atau bahkan di Indonesia juga ada gereja besar mau bawa aku jadi worship pastor untuk kelola. Aku enggak ada panggilan ke situ. Begitu. Nah, justru ini yang lucu luar biasanya, ini benar-benar harus melepaskan kenyamanan, dan itu tentu tidak mudah buat istri dan anak, ya kan? Mulai dari nol, tinggal di tenda. Tidak ada listrik dan air, semua ada di Instagram saya. Itu nyata gitu. Kamu bisa bayangkan betapa susahnya aku awal, bukan mulai dari nol, dari minus. Padahal biasanya hidup nyaman, bahkan sampai anak-anak waktu masuk bulan ketiga itu sudah bilang, papi lagi pingin dong makan McDonald gitu. Nangis kita. Maksudnya anytime aku bisa balik Jakarta waktu itu, anytime ya gitu. Tapi bukan masalah itu. Anytime bisa keluar dari visi. Anytime aku bisa keluar dari visi. Aku tidak mau menyelesaikan. Bahkan aku pindah Sumba, aku harus jual aset aku di Jakarta. Aku, mobil juga aku jual. Sampai hari ini udah punya mobil. Hitung aja pembangunan itu berapa banyak gitu ya. Aku udah usah sebutin di sini secara angka ya. Can you imagine uang itu kalau aku diem aja di Jakarta, tetap melayani. Waktu pandemi selesai pun aku juga masih aman-aman. Aku masih hidup nyaman. Aku masih hidup semua. Tapi memang ternyata gitu. Iya. Jadi gini ya, netizen semuanya, pemirsa, 6 hektar itu akhirnya dibangunlah sebuah resort gitu ya, sebuah kawasan penginapan dengan view yang indah. Nah, Anda bisa Google Omaratu Resort yang ada di Sumba ya. Iya. Dibangun itu ya untuk penginapan itu, ya. Betul. Jadi menjadi pengusaha pariwisata nih berarti. Ya. Akhirnya mau nggak mau gitu. Oke. Akhirnya mau nggak mau begitu. Tapi tetap kan ada pelayananku juga di sana. Maksudnya ada pelayanan juga, ini resort ini bau-bau Kristen gitu maksudnya? Ya namanya hasilnya worship leader. Bukan worship leader lah, tapi worship gitu ya, worshiper ya. Ya mau nggak mau lah. Aku doanya juga tempat itu menjadi tempat yang nyaman, orang mengalami pemulihan, orang mencari ketenangan, dan memang terbukti. Gitu loh, terbukti. Semua tamu yang setelah jadi ya, semua tamu yang datang, mereka feel the presence of God. Bahkan yang tidak kenal Tuhan bisa baca di ulasan di review. Ada satu namanya Mila, itu luar biasa. Dia bilang waktu dia keluar dari Omaratu, point of view dia tentang kehidupan itu berubah. Karena waktu itu dia sempat ngobrol dengan saya, karena saya juga yang melayani kan. Kalau saya ada di sana tuh saya melayani. Saya bukan menjadi seorang owner, tapi saya ikut melayani, ikut bersihin, ikut apalah pokoknya semua kayak begitulah, kayak standar staff. Tapi ada beberapa orang mungkin curiga lah gitu. Are you the owner gitu? Aku nggak bisa bohong dong. Aku bilang oh iya. Waduh, aku sangat terinspirasi ya. Aku follow kamu, follow Omaratu dari sebelum jadi. Ternyata nothing is impossible, dia bilang. Yes. Why? Who? Akhirnya aku mulai masuk. Jadi tentang kebajikan Tuhan. Bukankah itu pelayanan? Bukankah itu jadi saksi kan? Dan sekarang dia follow Spotify saya. Dia bahkan nangis di tenda di mana aku taruh. Sampai dia tanya, kamu tinggal di mana waktu di bawah pohon ini? Dia naik ke atas itu, dia putar di Spotify saya, dia angkat tangan, dia nangis. Itu bukti, ada. Jadi aku sampai nangis, Tuhan, wow, ternyata Tuhan mau aku dimanapun berada, aku tetap jadi berkat. Bukan cuman di panggung, tetapi dimanapun aku berada. Bukan cuman itu doang. Dan Omaratu Learning Center, itu bukti nyata sampai hari ini. 45 anak Tuhan percayakan. Aku cuma siapin. Wait. Ini apa lagi nih? Omaratu Learning Center. Tadi Omaratu Resort ya. Jadi semalam 5 jetian loh. Mau ke sana nggak? Ajak saya dong. Ya sekarang. Ini apa lagi nih? Omaratu Learning Center bikin sekolah gitu? Bukan sekolah formal, tapi kayak seperti kursus. Karena di situ waktu selama saya tinggal di tenda itu, kan saya bergaul dengan orang-orang sekitar. Saya juga punya kebun, bikin kebunnya panen, saya bagi-bagi hasil. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram saya. Saya bagi sendiri. Nah, intinya waktu saya selama tinggal di sana, di tenda itu bersama istri dan anak saya, kita kan suka jalan-jalan ke pantai, lalu ke keliling-keliling. Itu anak-anak banyak sekali yang sekolahnya kurang, gizinya kurang, mereka ditelantarkan. Dan tiba-tiba, ya Tuhan tentu kasih visi itu. Dan kita rindu. Kita kumpul mereka, kita ajar mereka. Bahkan istri dan anak saya mengajar juga.
Anak loh masih umur 10-11 tahun tuh. Awalnya nggak mau ngajar. Faith itu yang nyanyian pertama itu pertama nggak mau. Ngapain aku ngajar papi? Aku kan namanya anak-anak masih mau main Iya. Waktu itu aku ingat banget, aku bilang Faith, love, waktu hari pertama kita buka, kita cuma sediakan 12 meja, 12 kursi untuk seperti 12 murid Yesus lah intinya. Mantap. Jadi kita cuma sediakan itu dengan buku, dengan pensil, semua 12 set gitu. Lu nggak sekalian khotbah di atas bukit? Itu kan ada bukit. Dan waktu hari pertama buka itu Penuh. yang datang 40-an orang. Waduh, nggak cukup. Nah sekarang kamu mau nolak, mau ngusir? Nggak mungkin. Ya. Dan waktu kita tes replacement test, can you imagine kelas 5 SD, even SMP kelas 1, 5 kurang 4, 5 jawabnya. Masih ada di Instagramku, aku syuting sampai 5 kurang 4. Jadi lu ngajar keseharian gitu ya, kayak matematika gitu ya? Yes, aku bukan seorang guru. Aku ngajar itu, ngajar nyanyi juga, ngajar. Apa yang kita bisa ngajar, kita ngajar. Yang pasti math and English. Karena aku percaya Sumba akan jadi booming ke depan secara pariwisata dan they need English. Mereka harus perlu Inggris. Supaya mereka juga bisa bekerja, menghasilkan, right? Kasihan. Mereka tanya, mau jadi apa? Mau jadi petani, mau jadi kayak papa, nelayan. Cuma gitu doang. Cita-cita yang cuman yang mereka lihat di situ. Aja, Waktu tamu-tamu aku datang, mereka bisa volunteer. Jadi kalau nginap di Marathon Resort itu aktivitasnya banyak. Salah satunya mereka bisa jadi volunteer. Kalau seorang guru yang nginap, mereka bisa jadi guru. Kemarin beberapa waktu lalu seorang dokter nginap, dia bikin volunteer. Tanpa kita minta ya, tapi kita cuma encourage. Mereka kadang cuma lihat, wih, kok ada anak-anak kumpul-kumpul. Aku lagi ngajar, ini apa ini? Oh, can I volunteer? Be volunteer gitu. Oh ya, sure. Kita encourage, jadi mereka lakukan itu. Jadi tamu-tamu dari Marathon Resort ini juga bisa kelihatan aktivitas itu ya? Bisa ikut terlibat juga ya? Pas di depan pintu satpam, security. Oh, I see. Aku taruh di situ. Jadi pasti kalau orang masuk mau check in, lewat, pasti lihat itu. Aktivitas itu dari jam 2 sampai jam 5, jam 3 sampai jam 5 ya, jam 6 ya. Jadi pasti tahu. Ternyata ya visi itu berangkat ke sana, tanah masih kosong, terus bela-belain hidup di tenda, ya kan? Orang Jakarta loh, mana mau ya kan hidup di tenda, internet juga susah signal. Yes. Yang biasanya nggak bisa lepas dengan kuota internet ya kan? Terus ketemu dengan warga setempat. Bikin learning center habis itu ya, ngajarin mereka ya sederhana tadi matematika, Inggris gitu ya. Itu masih berlangsung sampai hari ini. Sampai hari ini. Dulu malah seminggu sekali. Sekarang? Waktu istri dan anakku ngajar, kita juga kan sibuk kan. Oke. Tapi sekarang setiap hari. Setiap hari malah. 45 anak, jadi kita bagi 3 kelas. Oh. Kelas yang namanya kelas Shiny, Brave, dan Excellent. Iya. Sesuai umur mereka. Dan saya pekerjakan guru. Teacher, full time teacher. Oke. Mereka nggak sekolah ya itu? Mereka sekolah. Tapi tahu sendiri sekolahnya di sana kayak apa kan? Oke. Ya kayak tadi. Iya. Perkalian juga ndak lancar, ndak bisa. Iya. Ini yang kamu sebut sebuah pelayanan yang lebih besar itu tadi ya? Betul. Dari cuma di panggung itu ya? Betul. Karena sometimes, bukan sometimes sih, ya many times lah gitu ya. Maksudnya aku bersyukur aku juga bisa tetap melayani di gereja gitu, maksudnya aku menyanyi. Tapi maksudnya kan kalau sudah di gereja itu kan lingkungannya memang orang-orang yang udah percaya gitu ya. Maksudnya udah ambience-nya udah pasti gitu. Tapi kalau ini kan ada orang juga, can you imagine ya? Sumba memang terkenal dengan Kristen kan, Kristen Katolik ya, NTT ya. Kamu percaya enggak? Jadi setiap kali kita ngajar pasti endingnya kita kasih nonton film kayak anak kecil kan, kita kasih nonton Superbook, tahu kan Superbook? Iya. Nah, kita pakai itu, kita untuk kasih juga Bible study-nya, Bible ininya, value-nya. Iya. Nanya, siapa yang tahu cerita tentang anak kecil? Udah pasti Daud lah, pasti tahu toh. Goliat. Nggak tahu ya? They don't know. Siapa tahu cerita tentang Daud? Siapa tuh Daud? Dengan Goliat yang raksasa. Hah? Nggak tahu. Langsung saya pikir, waduh. Jadi ini mereka tiap minggu sekolah minggu. Can you imagine? Sekolah minggu. Jadi di sekolah minggu itu apa yang mereka diajarkan anak-anak? Can you imagine? Barusan kemarin sebelum berangkat 2 minggu lalu, siapa murid yang mengkhianati Yesus?
Yusuf. Ada yang ngomong apa Paulus atau sembarang. Langsung aku kasih clue. Salah semua. Yunus. Coba. Baru ada satu yang kira-kira, Yudas Iskariot. Nah, bayangin, itu anak yang udah gede, udah SMP lebih. Iya. Sebagian besar udah tahu. Can you imagine? Nah, kalau di gereja kan nggak mungkin gitu. Jadi dampak yang kita lakukan di Sumba, yang aku lakukan bersama istri dan anak, itu aku merasa lebih karena itu. Ada sesuatu value nilai yang dari basic, kita harus mulai dari basic yang membuat mereka mengerti tentang firman Tuhan, tentang good news itu. Bukan berarti di gereja aku bukan berarti tidak besar, tapi kan lebih besar kan aku merasa dampaknya dari yang tidak mengerti jadi mengerti. Kalau di gereja kan udah ngerti sebenarnya. Iya, memang suasananya memang udah siap untuk itu. Udah siap untuk itu. Ya tinggal nyanyi, kesaksian. Tapi ini benar-benar bro, bukan cuma dari itu doang. Secara materi, keuangan gitu ya. 1 juta di Surabaya mau hasil apa? Coba. Tapi di Sumba 1 juta you can do a lot. That's why my mindset itu berubah. Jadi kalau sometimes aku kan juga jarang Instagram ya. Mungkin Instagram itu aku cuma posting sesuatu gitu ya. Aku tidak terlalu banyak sosial media gitu. Paling aku kasih tahu aku lagi pelayanan di sini atau ada apa aku posting. Ya sometimes tiba-tiba aja gitu melihat. Ya sebenarnya dalam hatiku rindu ya, bagaimanapun rindu untuk melayani di panggung lagi, spotlight gitu ya. Tapi ada satu suara yang bilang, it's okay, ada waktunya. Maksudnya Tuhan mau kasih ingat, enggak apa-apa, kamu di sini kamu jauh lebih berguna. Di Jakarta atau di Surabaya udah banyak yang begitu gitu loh. Dan bukan berarti aku tidak dipakai lagi di situ gitu loh. Mungkin Tuhan mau nguatin aku. Maksudnya aku juga rindu bikin lagu lagi. Lagu banyak, mau rilis susah setengah mati gitu. Kenapa? Tapi susah setengah mati? Susah setengah mati kan butuh ketenangan, butuh konsentrasi. Kan aku yang mixing, mastering, aku yang harus rekaman sendiri gitu. Aku kan udah punya tim ya selama ini. Jadi semua lakukan sendiri. Nah sekarang otakku masih mengisi dengan itu. Belum lagi sekarang ada bisnis ini kan, Umarato Resort ini. Jadi semua kebagi gitu. Jadi tapi aku menikmati aja gitu, enggak apa-apa. Ya jadi kalau ada undangan melayani itu sekarang aku sangat waktu di panggung tuh I feel senang juga. I feel Tuhan, aku bisa nyembah bareng teman-teman lagi ketika mendengar mereka menyanyikan lagu-lagu yang Tuhan titipkan dalam hidupku, nyanyi bareng worship. Itu ada sukacita juga yang tersendiri. Tapi kalau kamu bilang dia dampaknya mana, mau nggak mau aku cuma memang harus bilang. Karena itu alasannya dampak aku rasakan tuh lebih besar di sana. Karena they need that. Aduh, serius deh. Kalau kamu ke sana, kamu akan tahu bagaimana. Jadi cara berpikirnya udah beda. Ngomong tentang politik gereja, tentang ini harus begini. Dia sudah dari zaman deh. Menurut gua rasanya udah enggak di situ gitu. Udah aduh. Daripada susah-susah ngomong begitu, nggak diundang gereja ini atau masalah ini. Aduh masih banyak hal yang kita bisa ngurus di sana. Nggak usah ribut-ribut begitu gitu loh. Ngerti? Jadi udah beda sih. Keluar dari crowd ya, dari yang biasanya kamu hidupi sehari-hari kayak gitu ya. Betul. Iya. Tapi masih kangen dong tepuk tangan gitu. Tepuk tangan yang meriah buat Edward Chan gitu. Sekarang nggak ada yang nepukin loh kalau di situ. Nggak apa-apa sih. Maksudnya sekali lagi kan Bro Gideon juga tahu lah. Aku mulainya juga bukan dari orang yang mumpuni lah ya gitu. Yang memang udah dipersiapkan untuk menjadi seorang worship leader atau penyanyi gitu. Ya jadi aku merasa semua itu anugerah ya. Maksudnya aku tidak pernah merasa kehilangan sampai frustasi, depresi karena sekarang udah gak nyanyi lagi. Aduh, jauh di luar itu. Jujur ya, aku sangat boleh dibilang ya secara manusia bangga lah. Aku jadi begini sekarang juga bangga gitu. Gitu. Tetapi untuk merilis lagu lagi untuk begitu juga sebenarnya bisa gitu. Cuman ya belum waktunya, makanya aku percaya semua ada waktunya gitu. Jadi aku nggak perlu I have to come back, I have to bikin sesuatu menghebohkan lagi. What for? Jangan-jangan itu cuma untuk kesenangan diri sendiri, untuk kemuliaan diri sendiri.
Bisa jadi. So I don't really need that gitu. Maksudnya udah, kalau mau anggap ini ngomong sombong ya, I'm fine. Aku udah cukup begitu. Tuhan udah pakai aku selama 22 tahun ini, selama ini menjadi seorang Edward Chen, sempat lagunya dinyanyikan, sempat jadi I'm fine. Beda mungkin dengan penyanyi lain. Aduh, enggak bisa, aku harus tetap di top, aku harus begini, harus begitu. No. Karena aku sudah melihat ada pelayanan yang jauh lebih berdampak daripada yang aku lakukan ini. Tapi bukan berarti aku menghilangkan ini. Panggilanku as a worshiper tetap. Tapi worshiper kan bukan di panggung. Sekali lagi, kalau kamu mengkotakkan meaning worshiper itu di panggung, ya totally wrong, sorry to say. Gitu. I'm now as a worshiper, man. Tetap di kampung Sumba itu as a worshiper sebenarnya. Iya kan? Masih nyanyi-nyanyi juga di sana. Masih anak-anak belajar lagu-laguku, mereka tahu lagu-lagu Hatiku Percaya, mereka tahu lagu Sungguh Besar Anugerahmu, mereka tahu lagu Tuhan Tak Pernah Gagal, Jangan Pernah Menyerah, udah pasti. Itu sebelum aku datang mereka tahu Jangan Pernah Menyerah, udah pasti. Tuhan Tak Pernah Gagal sama Hatiku Percaya. Ya udah, dan mereka juga nyanyi-nyanyinya iya. Juga aku melihat, wah mereka juga, tapi mereka nggak tahu siapa penyanyinya sebenarnya. Mereka baru tahu, oh Mr. Edward, baru lihat di video klip ada iya, YouTube. Sama ya. Mereka kan nggak punya TV kan. Iya. Can you imagine mereka punya listrik itu karena listrik yang aku pakai untuk awal Umarato Resort itu. Oh, awalnya nggak ada listrik ya? Kan aku udah bilang nggak ada listrik. Iya, I have to tarik sendiri itu. Pasang tiang listrik itu, aku beli tiang itu di pinggir jalan. Can you imagine? Iya. Yes, bor air. Iya. Jadi benar-benar Edward ini saya akui deh ya, keluar dari zona nyamannya. Ya, bersedia untuk berlelah-lelah menderita demi sebuah mimpi, demi sebuah visi, dan akhirnya hari ini udah jadi visi itu. Puji Tuhan, sejak Juli tahun lalu kan sudah, berarti udah setahun. Iya. Puji Tuhan jadi. Iya, berarti lebih happy dong hari ini mestinya ya. Lebih happy ya. Tetapi kan ya tetap namanya hidup ada tantangan kan. Berarti kan berhubungan dengan sumber daya manusia, dengan orang-orang, dengan staff yang tidak pernah punya staff. Ya toh, yang tidak pernah menjadi pemimpin dalam hal perusahaan harus begitu, mengerti? Harus berani memecat orang. Padahal dulu udah pernah pecat orang, bukan pecat maksudnya pecat sembarangan ya, tapi karena udah dikasih kesempatan. Bahkan aku dikenal tidak pernah marah. Istriku yang menjadi tukang marah sebenarnya. Karena they know me as Edward Chen. Jadi mereka menganggap ini Edward Chen itu baik, harus sabar. Tapi kalau orang berbuat salah kan harus ditegur. Nah, itu aku lagi belajar sekarang justru. Bagaimana memisahkan Edward Chen dan Edward Tandoyo gitu di dunia. Kalau bisnis saya bisnis gitu. Edward Tandoyo ya nama aslinya ya. Iya, jadi kayak gitu. Dan waktu dalam perjalanan pun Tuhan kayak ingetin gini, iya, pilih mana bro sekarang? Melayani berbisnis atau berbisnis melayani? Ini nih. Pilih mana? Coba diulang. Berbisnis. Apa tadi pilihannya? Kok ketawa? Ini boleh jadi quote ini ya. Apa tadi? Coba. Kok ketawa? Jadi sungkan ini. Tapi ya ini yang terjadi sih ya. Gitu, maksudnya yang terjadi gitu. Iya, apa diulang? Berbisnis dalam pelayanan atau pelayanan ada pelayanan dalam berbisnis gitu. Oh, pelayanan sambil bisnis. Iya. Oh. Lebih bagus mana? Iya. Bagus mana menurut kamu? Ya biarlah netizen seranglah dia. Iya. Oke. Ya harapanku sih ya pasti ya, maksudnya sebaiknya gini. Saya tidak pernah menjudge atau apa ya, tapi maksudku adalah begini. Bersyukur sekali lagi, bersyukur Tuhan memberikan saya pengendalian diri, maksudnya mengingat gitu ya. Ya, yang pasti kan Tuhan mau kita apapun yang kamu lakukan buat Tuhan. Berarti kan maksudnya gini, lebih baik berbisnis dan melayani daripada berbisnis di dalam pelayanan. Itu pelayanan sambil berbisnis. Itu menurut aku pelayanan sambil berbisnis. Ya itu maksudku gitu. Intinya gini, jangan menjadikan pelayanan itu bisnis sebenarnya. Lebih baik bisnis melayani. Jadi kayak yang aku lakukan adalah sebenarnya kan gitu. Lebih baik aku berbisnis begini. Hasilnya untuk melayani, bahkan di dalam bisnis punku ini ada pelayanan, ada learning center, ada
memuridkan. Ada staff-staff aku semua, aku tiap minggu ada ibadah gitu. Maksudnya ya yang dilakukan juga dengan perusahaan-perusahaan mungkin di kota besar gitu ya, ada mereka tetap ada ibadah gitu. Itu bagus justru, maksudku begitu. Maksudnya daripada di dalam pelayanan dijadikan bisnis gitu loh. Pelayanan yang mengatasnamakan Tuhan tapi untuk kepentingan memperkaya diri sendiri gitu. Nah, itu kan banyak kan begitu. Jadi ya mendingan yang begini gitu loh. Oke, jadi kamu berbisnis ini kan dapat uang gitu ya. Iya. Nah, terus yang learning center ini dapat uang dari mana? Dari situ juga gitu bisnis, Hah? Ya, learning center untuk saat ini ada dari pribadi sendiri. Iya, dana pribadi dari bisnis pribadi. Ini kan, bisnis pribadi ini kan. Iya, masih sisa dari hidup ya sebelum-sebelumnya lah. Gila, tabungannya gitu. Banyak banget, Bro. Yang lalu-lalu masih sisa banyak ya. Tapi untuk ke depan mungkin aku akan membuat, karena setiap perusahaan itu kan punya namanya CSR itu. Iya. Nah, harusnya itu kan. Iya. Tapi aku untuk sekarang aku tidak mau mencampuri. Ke depan mungkin nggak tahu ya, kalau Tuhan izinkan ya bisa lebih bagus lagi. Ya kenapa tidak? Why not? Memang dari awal bikinin perusahaan juga kan untuk melayani kan sebenarnya. Iya. Gitu. Maksud saya perusahaan oke lah kamu jalankan sebagai owner, CEO nih ya, Omar Ratu Resort ya kan. Saya bukan memperkenalkan dia sebagai penyanyi worshiper lagi, tapi CEO dia udah bos gitu ya. Iya, talaupan. Amin. Nah intinya kan bukan masalah kaya dan tidak kaya, tapi bagaimana kita mempergunakan uang itu. Nah, maksud saya kenapa nggak learning center ini setelah itu ya dibuat lebih serius gitu, take over sebagai sebuah lembaga nirlaba gitu ya, nirlaba non-profit gitu ya. Saya tidak tahu kedepannya akan apa Tuhan tuntun begitu apa enggak. Tapi sampai hari ini kamu juga lihat, I never put my bank account in all my social media. If I want, I can. Kamu tidak pernah minta donasi. Tidak pernah minta ya? Tidak pernah. Atau bisa cari. Atau sudah ada yang nawari gitu, saya ambil bagian dalam pelayanan ini. Ketika orang tahu dengan sendirinya, ada juga orang yang nyumbang, ada juga anak kasih buku, kasih kamu tas. Terima dong. Aku terima. Baju-baju bekas aku terima. Tapi maksudku, bahkan kalau demo di aku enggak mau gitu ya. Tapi maksudku adalah aku masih belum ready untuk itu. Sekali lagi, aku memulainya semua seperti menyanyi tidak ready dari awal dulu. Bikin ini juga perusahaan juga tidak ready karena memang aku bukan seorang bisnismen dari dulu. Begitu kan semua yang hidupnya punya, maksudnya berbisnis lah gitu ya, melakukan juga tiba-tiba Tuhan bawa. Jadi aku masih belajar dan aku tidak mau sesuatu itu justru nanti bikin yayasan sekarang di Sumba banyak yayasan. Tapi kayaknya aku nggak mau sebutin nama yayasan mereknya, bahkan yang udah terkenal internasionally ya. Kenapa? Apa yang mereka hasilkan? Oke. Kamu tahu beberapa anak-anak yang Tuhan percayakan aku tuh ada yayasan begitu. Lalu aku istriku datang, kan kita kan bukan cuma ngajar-ngajar doang atau tinggal. Kita udah bikin rapot. Ini anak kok keras kepala, kasar. Kita pingin tahu backgroundnya apa. Kita datang ke rumahnya. Kita lihat bagaimana dia dididik. Ternyata ada anak dari istri keempat, sekarang istri kelima, dia dibuang. Makanya dia kok tiap kita mulai jam 2, dia di jam 11-12 sudah ada di tempat kita. Aku lebih suka di sini katanya. Kaget dong kita. Udah makan belum, akhirnya harus kasih makan, kasihan. Jadi banyak hal yang aku pelajari di situ. Jadi bukan cuma ngajar-ngajar bujar, no. We really serious about this. Jadi, nah ketahuan waktu itu datang sampai setiap anak itu kita datang ke rumahnya. Lihat, ada ini. Oh, apa yang dikerjakan? Kita ingin tahu dong, apa yang kalian dapat dengan ini yayasan ini gini. Oh, enggak ada kok. Hah? Tapi fotonya ada tiap tahun. Can you imagine yang dapat cuma kaos ini doang? Dampaknya cuma di kaos doang gitu ya. Tapi mereka menggunakan nama anak ini untuk donation. Can you imagine? Aku tidak mau akan kejadian seperti itu. Sorry to say. Jadi mendingan aku kecil tapi betul-betul berdampak. Tapi betul-betul berkualitas berdampak. Aku kan dari awal kita cuma mau 12. Tapi ini 45-nya kan udah stres sebenarnya. Udah di luar ya, nyari sumber daya manusia susah. Bro, serius bro. Hanya orang yang punya hati panggilan yang mau ke Sumba. Seriously. Karena Sumba tidak ada apa-apa. Ya iyalah. Ngatur SDM tuh paling susah. Betul. Robot kalau kita nggak suka tinggal di offin, manusia susah kan gitu loh. Dan bukan cuma itu. Ya. Kamu punya kepintaran gitu ya. Punya modal gitu ya, pintar, hebat apa.
mau kamu pulang Sumba untuk bangun Sumba? Nggak mau. Oke, vote for Edward Tandoyo sebagai wali kota Sumba. Bisa-bisa jadi wali kota. Tapi setelah aku lihat ini, aku merasa, aku merasa ternyata susah sekali. Oke, satu hal lagi bro, Edward Chen, masih mahal nggak undang lu? Mahal sekali lah, udah jadi bos kan. Soalnya lu terkenal mahal waktu itu kalau ngundang lu. Masa? Iya. Serius? Mahal. Dari mana? Hah? Ya mereka bilang sama saya. Itu kan gosip pastilah. Terus yang bener gimana? Yang pernah ngundang aku coba tanya deh. Jangan coba komen. Yang pernah ngundang aku. Mahal katanya. Itu kalau dibikin isu susah begitu ya gitu. Aku sampai detik ini nggak pernah pasang tarif bro. Tapi kalau aku nyanyi konser, aku nyanyi ada acara bukan donation ya galang dana ya udah pastilah. Ya toh karena mereka jual tiket gitu. Ya kayak kemarin aku konser di sini. Ya lah pakai tiket. Tapi kalau pelayanan no. Tapi bukan berarti sembarang memberi gitu loh. Aku jujur aku udah. Iya berarti ada tarif dong. Nggak ada tarif. Tanya istriku kan istriku yang ngurus gitu. Cuman sometimes keterlaluan sih ya. Maksudnya keterlaluan. Nggak bisa dipungkiri. Tapi aku tidak pernah marah loh. Aku nggak mau datang lagi loh. Maksud lu pernah dimanfaatkan gitu kan? Yes, pernah banyak. Nggak masang tarif itu? Banyak. Makanya itu sayapnya masang tarif. Hah? Kenapa? Makanya habis itu masang tarif. Enggak lah. Karena habis dimanfaatkan. No. Enggak pernah. Iya. Gitu. Ya. Ya udah pasti lah. Sekarang juga enggak mahal lah. Itu tadi guyon ya. Itu guyon ya. Jangan bilang karena udah jadi bisnismen gitu atau apa gitu. Enggak. Harusnya lu jadi businessman, udah jadi bos kan, subsidi dong. Betul, itu yang gue lakukan sekarang, men. Iya. Yes, tapi ngapain mensubsidi ke gereja yang udah besar juga? Jadi maksudnya nggak mau pelayanan ke gereja besar? Oh bukan, kalau gereja besar ya dia no subsidi Tuhan maksudnya ya? Dia, justru dia memberkati kita dong. Iya kan? Iya. Kalau aku, maksudku begini. Kalau aku yang harus keluar uang juga untuk melayani tanda kutip gitu. Ngapain? Mendingan gue ini uang gue kasih, gue punya anak-anak learning center, men sekarang. Udahlah punya ladang pelayanan sendiri. Iya. Ngerti maksudku. Jadi, aduh sekarang aku sangat bukan pengiritan, aku sangat berharga, men. Aku sangat berharga sekarang. Mikirnya otaknya ke sana. Perhitungan dalam arti ini anak-anak nanti besar, aku pingin mereka sekolah di luar, aku mau bawa mereka ke Jakarta. Aku udah janji, bukan dalam arti janji bagaimana, tapi aku bilang kalian doakan. Aku udah melihat beberapa anak yang pintar. Aku bilang aku akan memilih. Kalau dia juga mau, dia tidak mampu, I will. Mereka panggil kamu apa? Papa. Mister. Oh, aku pikir jadi papa gitu. No. Saya tidak pernah mendoktrin mereka untuk panggil saya papa, papi atau no. Papi rohani. Just Mister, Bapak Kristina. Kan lagi juga boleh. Kan lagi musim papi rohani. Iya. Kamu papimu siapa? Hah? Papimu siapa? Papi Jesus, Ci. Oh, keren. Oke ya. Jadi itu ya untuk menjawab apakah Edward Chen masih mahal. Ada ya nanya gitu ya? Saya wakili. Oh, oke. Mahal menurut kamu mahal berapa memang sih? Nggak tahu, lu berapa sih, Mang? Berapa jeti? Kok jadi di sini sih ngomongnya? Ntar aja dah di balik layar ya udah deh. Gini loh Gideon. Maksudku gini, bro. Kalau aku mahal, aku tidak akan mungkin punya ini kenyataan ya. Kalau aku mahal, aku tidak akan mungkin bisa hidup di Sumba, mau melepaskan kenyamanan di Jakarta, mengorbankan semua apa yang Tuhan sudah titipkan di Jakarta gitu untuk sesuatu yang mungkin nothing di Sumba gitu loh. Tapi bisa jadi pikiran saya lain dong. Apa? Justru karena kamu mahal itu, kamu bisa kumpulin banyak uang untuk akhirnya beli resort itu, tanah itu. Gitu. Logika saya bisa gitu kan? Aku mahal tidak dari pelayanan. Justru aku memang dari royalti kan waktu itu albumku booming. Ya toh, Tuhan berkati dari itu. Iya. Ya, begitu. Dan jangan salah juga loh. Kalau mau bilang lebih kaya dari saya juga pasti banyak. Emang penyanyi sekarang yang paling mahal siapa? Nggak tahu. Di rohani? Nggak tahu. Masa cuma Edward Chen?
Kalau aku sebutin namanya, kamu percaya enggak aku lebih mahal dia atau dia lebih mahal dari aku? Ah, itu udah nggak usah dibandingin. Udah. Nah, makanya kalau membanding jauh ada yang lebih mahal pasti kan. Tapi maksudku adalah semua itu balik lagi ke orangnya. Aku bisa begini, jangan salah. Aku udah kepingin netizen atau podcaster yang menonton, bukan podcaster, maksudnya yang nonton podcast ini ya. Yang nonton podcast itu jangan salah tangkap ya. Masing-masing itu tergantung orangnya sebenarnya. Ketika Firman Tuhan udah bilang, ketika dia percaya kita setia, dia percaya lebih. Tapi waktu dia dipercaya lebih, apakah dia bisa memanage itu dengan baik? Itu yang menjadi masalah. Banyak orang bisa menghasilkan banyak, tapi kalau dia tidak bisa manage dengan baik juga habis. Jadi semua yang Tuhan kasih aku dari tahun 2002 menjadi Edward Chen sampai hari ini, itu aku kelola dengan baik. Gitu. Salah satu contoh, ini HP gue ya, iPhone 11 Pro Max. Berarti udah berapa tahun ini? Nggak tahu. 2019 akhir aku beli. 4-5 tahun. 5 tahun. Kamu percaya enggak aku bisa beli iPhone every year? Bahkan every month? Ya bisa lah, namanya bisa bos. Kan? Nah ini contohnya. Kenapa? Perhitungan, pengiritan. Jelas dong. Selama belum rusak, aku gini dia udah berubah sekarang. Itu dari dulu. Hah? Itu dari dulu. Perasaan dulu waktu lu jadi artis nggak kayak gitu. Dari dulu bro. Kamu dengar deh aku punya wawancara dari dulu. Iya. Karena apa? Aku datang dari keluarga miskin. Iya. Ada dua kemungkinan. Kalau datang dari keluarga miskin, ketika diberkatin lupa diri. Kedua, dia tetap mengerti bahwa ini anugerah kebaikan Tuhan dan aku harus kelola. Dan bersyukur aku di yang kedua. Aku sangat-sangat hidup irit, aku sangat-sangat mengumpul, aku sangat-sangat manage dengan baik. Jangan salah. Padahal mungkin pendapatanku dengan penyanyi lain jauh, mungkin penyanyi lain. Bahkan yang full timer di gereja, aku dengar gaji mereka bisa sampai 100 juta per bulan. Full timer gereja loh. Jangan kan gitu. WL di gereja di sini aja di Surabaya juga aku tahu berapa mereka menghasilkan sebenarnya. Gitu loh. Kita kan sesama penyanyi tahu. Jadi bukan bilang aku yang, apalagi aku pelayan juga, aku tunggu diundang baru aku dapat PK. Mereka tiap minggu. Full, udah, nggak usah iri hati deh. Loh, aku tidak iri hati, justru salah dong kalau kamu bilang aku iri hati. Aku tidak iri hati, justru aku tidak. Aku cuma mengungkapkan bahwa banyak orang yang jauh lebih daripada aku sebenarnya. Cuman kenapa aku bisa jadi begini? Karena aku bisa mempertanggungjawabkan berkat Tuhan itu. Makanya firman Tuhan ada bilang, orang yang mengumpulkan banyak kekurangan, orang mengumpulkan sedikit tidak berkelebihan. Cukuplah istilahnya itu. Cukup. Thank you Edward buat penjelasan dan podcastnya hari ini ya. Pertanyaannya saya close dengan saya bayar Edward berapa untuk mengundang beliau, bos ini, laupan gede ini dari Sumba? Tiketnya berapa ya Sumba Surabaya ya? Surabaya. Kalau dari Surabaya bisa nggak langsung? Sumba bisa. Mereka selalu mampir Bali. Pasti mampir Bali. Berapa itu tiketnya? Itu sekitar 2,1 kalau nggak salah. 2,1. Berarti kan PP kan 2 kali lipat gitu ya. Belum lagi PK-nya dia kan. Jadi saya mesti bayar berapa ini? Ya dengan segelas air putih cukup. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.